Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati panitia dan dewan juri. Saya selaku pembicara dari tim oposisi hari ini mengaku sangat-sangat setuju dengan mosi yang telah diberikan, yaitu menyesali glorifikasi terhadap konsep best friend forever. Tim Pro tadi telah mengatakan bahwa glorifikasi terhadap konsep best friend forever adalah berbahaya. Alih-alih melihat dari satu sisi, mari kita berpaling ke fakta yang lain. Glorifikasi konsep best friend forever seringkali mendorong individu untuk berinvestasi lebih dalam hubungan persahabatan mereka. Ketika seseorang memandang sahabat sebagai teman selamanya, mereka mungkin lebih berkomitmen untuk menjaga hubungan tersebut dan mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif. Kemudian tadi aku sempat mendengar tim Pro mengatakan sahabat merupakan nama lain dari memperbudak secara mental. Tapi mari kita lihat dari sisi lain, yaitu sahabat memberikan dukungan emosional yang signifikan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup dan dampaknya dapat sangat besar terhadap kesejahteraan seseorang. Dukungan emosional dan motivasi ini dapat kita lihat dalam kartun. Kalau tadi Naruto, mari kita belajar dari animasi Toy Story. Saat Woody dan Buzz Lightyear dalam film ini mengalami berbagai kesulitan dan tantangan saat berusaha untuk kembali ke Andy setelah berpisah, dukungan emosional dan kerjasama mereka tidak hanya membantu mereka mengatasi situasi berbahaya, tetapi juga memperkuat ikatan persahabatan mereka. Contoh kasusnya kemudian saat Woody mendorong Buzz untuk percaya pada dirinya sendiri dan melawan rasa putus asa. Kemudian aku juga tadi melihat bahwa dan mendengar bahwa tim Pro meragukan karena value seorang berubah saat kebutuhan pertemanannya berubah. Dinamika perubahan dalam persahabatan bisa kita lihat dalam berbagai aspek. Perubahan ini pasti terjadi seiring berjalannya waktu. Hubungannya yang dulu sangat dekat mungkin menjadi lebih longgar atau sebaliknya. Hubungan yang tadi biasa saja berkembang menjadi hubungan yang lebih kuat dan mendalam. Perubahan ini tidak selalu negatif. Seringkali perubahan tersebut mencerminkan pertumbuhan individu dan dinamika baru yang muncul dalam kehidupan masing-masing teman. Berbagai faktor dapat mempengaruhi perubahan ini, seperti mungkin perubahan minat, perubahan lokasi atau pindahnya seorang sahabat ini ke kota lain, atau pergeseran dalam prioritas hidup. Contohnya bisa kita ambil dari kartun The Loud House, di mana si Lincoln si rambut putih tetap berkomunikasi bersama sahabatnya Ronnie Anne meskipun telah berbeda kota. Meskipun perubahan ini dapat menantang, mereka seringkali menawarkan kesempatan untuk memperdalam hubungan atau memahami satu sama lain dengan cara yang baru. Seiring berjalannya waktu, pengalaman bersama dapat memperdalam hubungan persahabatan. Melalui tantangan dan pencapaian bersama, persahabatan dapat mengembangkan pemahaman dan kepercayaan lebih satu sama lain. Pengalaman tersebut memperkuat ikatan mereka, menciptakan hubungan yang lebih berarti. Kemudian tadi tim Pro mengatakan, persahabatan menghambat perkembangan diri karena terus mendapat tekanan. Tapi mari kita lihat tipe tekanannya. Yang saya lihat tipe tekanan sosial yang positif dalam persahabatan. Tekanan sosial positif seringkali terkait dengan manfaat kesehatan. Ketika teman-teman mendorong satu teman lain untuk melakukan aktivitas fisik atau menjaga pola makan, ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tapi juga meningkatkan kesejahteraan mental. Aktivitas seperti olahraga juga sepertinya dapat mengurangi stres dan meningkatkan mood yang berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik. Kemudian tadi tim Pro juga mengatakan kalau persahabatan ini memperbudak mental, tapi mari kita lihat meningkatnya rasa percaya diri. Persahabatan yang mendalam seringkali meningkatkan rasa percaya diri. Ketika sahabat memberikan dukungan dan pujian yang tulus, hal ini dapat memperkuat keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dan mengurangi rasa ketidakmampuan atau keraguan. Kemudian sahabat juga bisa memberikan pengakuan dan validasi. Sahabat yang memahami dan menghargai kelebihan serta usaha seseorang memberikan validasi yang penting. Pengakuan dari sahabat membantu individu merasa lebih dihargai, lebih percaya diri, baik dalam konteks pribadi maupun konteks profesional. Secara keseluruhan, meskipun ada potensi resiko dalam mengelola ekspektasi tinggi terhadap hubungan persahabatan, manfaat dari glorifikasi best friend forever, terutama dalam hal dukungan emosional, pertumbuhan pribadi, dan kesehatan psikologis jauh lebih besar daripada kerugian yang mungkin timbul. Konsep best friend forever seringkali mendorong individu untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan berkomitmen. Dengan melihat sahabat sebagai best friend forever, seseorang cenderung berinvestasi lebih banyak dalam hubungan tersebut, menghasilkan dukungan emosional yang signifikan di saat-saat sulit. Dukungan ini membantu individu menghadapi tantangan hidup dan meningkatkan kesejahteraan mental secara keseluruhan. Selain itu, idealisasi best friend forever mendukung pertumbuhan pribadi dan relasional. Pandangan ini mendorong seseorang untuk
mengembangkan keterampilan penting seperti komunikasi yang efektif, penyelesaian konflik, dan empati. Keterampilan ini tidak hanya memperkuat hubungan persahabatan, tapi juga membantu individu dalam berbagai aspek kehidupan mereka, baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Manfaat psikologi dari memiliki sahabat yang dianggap best friend forever sangat signifikan. Hubungan yang mendalam dan penuh dukungan memberikan rasa percaya diri, mengurangi stres, dan menciptakan perasaan keterhubungan yang mendalam. Dengan adanya sahabat yang benar-benar peduli, seorang merasa lebih aman dan dihargai, yang pada gilirannya mengurangi perasaan kesepian dan isolasi. Lebih jauh lagi, ketahanan relasional yang dibangun melalui konsep best friend forever berperan penting dalam menjaga kekuatan hubungan meskipun mengalami perubahan atau tantangan. Meskipun hubungan persahabatan mungkin menghadapi berbagai dinamika seiring waktu, komitmen terhadap pandangan best friend forever memastikan bahwa sahabat tetap menjadi sumber dukungan stabil dan berkelanjutan. Untuk memaksimalkan manfaat dari glorifikasi best friend forever sambil mengurangi potensi resiko, pendekatan yang realistis dan komunikasi terbuka sangat penting. Menyadari bahwa semua hubungan mengalami perubahan yang memungkinkan individu untuk mengolah ekspektasi mereka dengan lebih baik. Dengan berkomitmen pada komunikasi yang jujur dan pemahaman yang mendalam, keuntungan dari pandangan best friend forever dapat dipertahankan, memperkuat hubungan persahabatan yang mendalam dan bermanfaat. Kemudian kita masuk ke dalam sesi kesimpulan. Secara keseluruhan, meskipun tantangan dalam mengolah harapan terhadap hubungan persahabatan ada, glorifikasi best friend forever memberikan dasar yang kuat untuk membangun hubungan yang penuh makna dan dukungan. Dengan pendekatan yang tepat, manfaat dari hubungan persahabatan ideal ini dapat dinikmati, memperkaya individu dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk kesejahteraan emosional. Demikian dari kami selaku tim oposisi, terima kasih.